Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah hari Selasa ya. Dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran serta mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mau membahas tentang tabarruj ya. Ada dua ayat di dalam Al-Quran itu ya, di surat An-Nur dengan di surat Al-Ahzab itu ya. Surat An-Nur ayat 60 dan surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 33. Jadi 33 gitu ya. Apa sih tabarruj itu? Ya. Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu ayatnya tuh ya, yang di surat 33 ayat 33 juga. Nih, apa sih tabarruj itu? Jadi tabarruj adalah upaya untuk memperlihatkan apa yang wajib disembunyikan. Jadi yang wajib disembunyikan dia perlihatkan, itu namanya tabarruj. Kalau dalam definisi bahasa itu tabarruj berarti keluar ya. Keluar dari burj. Jadi sesuatu yang disembunyikan. Iya. Wajib. Upaya untuk memperlihatkan apa yang wajib disembunyikan. Jadi segala sesuatu yang wajib disembunyikan, dia berupaya untuk memperlihatkan. Ya, itu tabarruj. Jadi perbuatan perempuan yang keluar dari kesopanan, itu tabarruj. Nggak sopan. Itu ada kira-kira itu bokong perempuan. Itu mestinya ditutupin nggak supaya jangan kelihatan. Iya. Tapi ada upaya nggak untuk melihat diperlihatkan? Sekalipun ditutup gitu, tapi ada upaya untuk memperlihatkan bentuknya, itu tabarruj. Yang kayak gitu-gitu. Apa tuh pakai celana apa namanya? Straight. Iya itu. Gitu. Kamu malu nggak kalau pakai itu, kamu laki-laki? Malu. Kita aja laki-laki malu, dia perempuan nggak malu. Berarti ini memang keluar dari kesopanan. Ya. Jadi memperlihatkan perhiasan-perhiasannya. Gitu. Itu tabarruj itu buat wanita doang atau lelaki juga? Iya, nanti lihat aja ya. Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Di surat An-Nur ayat 60 ya.
والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Nah ini perempuan tua, udah menopause ya. Perempuan tua berhenti dari haid dan mengandung. Dia nggak haid itu. Jadi kalau sudah kakek-kakek enak, dia istrinya nggak head. Gitu. Jadi nggak ngalamin head. Kalau kamu kan masih ngalamin head, betul nggak? Waduh, lagi head nih istri, nggak bisa pakai. Kalau udah nenek-nenek, boleh terus, karena nggak ada headnya. Jadi enakan punya istri nenek-nenek, apa punya istri yang belum nenek-nenek? Pilihannya baik. Adil nggak tuh? Kalau belum nenek-nenek, kan kamu punya jeda dalam 1 bulan, betul nggak? Dalam 1 bulan punya jeda. Tapi kalau istrinya sudah nenek-nenek, nggak ada jedanya, kapan saja boleh. Kan nggak ada head-headnya, ya kan? Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, nggak ingin menikah lagi tuh, ya, mungkin udah janda tua kali ya. Nah, ada nggak di sini yang kayak gitu? Ya? Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar. Ya. Pakaian luar yang dibuka tidak menampakkan aurat, ya. Tidak menampakkan aurat, tidak berdosa dia. Ya kan? Jadi dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi nggak boleh tuh. Ini perempuan, nih cerita perempuan dulu, ya kan? Cerita perempuan. Kemudian di surat 33 ya. Di surat 33 ayat 33 ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Waqarna itu dikait-kaitan dengan kemarin tuh apa namanya? Pandemi apa? Corona gitu ya. Jadi katanya corona itu harus tetap di rumah. Ini dikait-kaitkan ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, ya, tetap di rumahmu. Ahlul bait yaitu keluarga Rasulullah, ya. Jadi yang maksud tetaplah di rumahmu, ya. Istri-istri Rasul agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara. Istri-istri Rasul. Maka istri kita kalau mau ikut seperti istri-istri Rasul, dia tidak keluar rumah kecuali dengan syara, ya, artinya ada syariat yang boleh dia keluar. Jadi jangan dibilang istrinya di dalam doang, itu bagus. Ini enggak, suaminya ada di rumah, dia kemana-mana, ya, lari-lari kemana-mana, ya. Ada arisan lah, halal bihalal lah, gitu kan? Apalagi tuh? Senam. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, ya, tetap di rumah tuh istri-istri kita, gitu ya. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, ya. Orang jahiliyah dulu itu apa sih? Jahiliyah yang kekafiran itu sebelum zaman Nabi. Sedangkan yang dimaksud dengan jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam. Jadi kemaksiatan itu setelah datang Islam itu jahiliyah juga. Jadi jahiliyahnya lebih parah daripada zaman jahiliyah dahulu. Gitu. Jangan kayak begitu. Setelah dilarang, maka diperintahkanlah laksanakanlah sholat. Gitu. Benar dulu.
baru suruh sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, ya, keluarga Nabi, dihilangkan dosanya oleh Allah. Jadi kalau ditanya ahlul bait keluarga Rasulullah masuk surga, yes, gitu. Yes, keluarga Nabi masuk surga. Karena dosanya dihilangkan. Pertanyaannya kita, dosa kita udah dihilangkan atau belum? Nggak jelas. Nggak jelas. Tapi kita berusaha bagaimana agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi ahlul bait itu dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Keluarga Nabi dibersihkan sebersih-bersihnya. Jadi ada ciri-ciri antara manusia dengan binatang. Ini yang menyebabkan orang terjerumus kepada sifat-sifat kebinatangan, bukan sifat-sifat kemanusiaan, ya kan? Itu di surat apa? Di surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam. Nah, ini dipanggilnya anak cucu Adam. Kalau tadi kan wahai orang-orang yang beriman. Sekarang anak cucu Adam. Anak cucu Adam ya siapa? Kita ini ya. Anaknya cucu Adam, anak cucu Adam. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Berarti Allah sudah sediakan untuk menutup aurat. Jadi Allah sudah memberikan kepada laki-laki dan perempuan agar menutup aurat. Kira-kira ada nggak laki-laki yang tabarruj? Bagaimana? Oh iya, udah diberikan oleh Allah pakaian untuk menutupi aurat, dia pakai celana pendek dia, ya kan, dengkulnya kelihatan gitu, ya kan, baru gitu ya. Dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi ketakwaan itu lebih baik kata Allah. Itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Sampai Allah berharap mudah-mudahan anak cucu Adam itu ingat. Makanya diulang-ulang ayatnya, diulang-ulang supaya apa? Supaya ingat, ya kan? Bahkan ditegaskan dulu di surat An-Nur ayat 31-nya ya. Jadi ayat 31-nya kan tadi udah dibuka belum? Udah ya? Belum. Saya baca artinya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Hanya kepada perempuan yang beriman saja kita bilang, ya. Kalau nggak beriman susah soalnya, pasti ngelawan nggak? Kalau dibilangin. Jadi dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Ini nggak ngelihat apa namanya artis Korea udah jelalatan dia. Istri udah punya suami. Ngelihat artis Korea itu teriak-teriak itu saking bangganya itu histeris. Hah? Histeris dia. Ini orang normal apa enggak sih sebenarnya? Iya. Udah punya suami, ngelihat artis Korea histeris dia. Ngelihat suaminya enak dia. Terbalik-balik nih orang. Waduh. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dijaga betul-betul itu. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, muka dengan telapak tangan. Kalau mau aman lagi mukanya ditutup juga. Paling aman itu udah. Makanya usahakan istri kita ditutup sekali gitu. Supaya apa? Supaya enggak ada timbul rasa cemburu. Kalau istri kita berhias buat orang lain ya, kalau mau keluar pakai make upnya nggak kira-kira, ya mau tidur bawa bawang, ya kan? Waduh.
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya sampai dada gini, jangan sampai leher. Ada yang sampai lehernya diikel-ikel gitu. Dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka. Tampakkan auratnya sama suaminya bagus, dia berpahala. Jadi Allah tuh adil. Kalau kamu menampakkannya kepada orang lain berdosa, kalau menampakkan kepada yang halal, kepada suaminya, dia dapat pahala. Gitu. Kalau joget-joget di depan orang berdosa, gitu. Joget-joget nih depan orang berdosa. Kalau di depan suaminya di kamar joget-joget, dia berdosa nggak? Oh, enggak. Jadi kalau kamu mau joget, bilangin istrimu, kamu nggak usah di lapangan, ya, nggak usah di lapangan. Kamu di kamar, kamu joget biar saya yang liatin, gitu. Gitu. Kamu mau joget model bagaimana? Nanti saya liatin, nggak usah khawatir, gitu ya. Iya. Dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, ya, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka, ya, jadi mukanya boleh dikasih lihat, gitu ya, perhiasannya, gitu ya. Atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ini udah setua-tuanya orang nih. Kalau udah nggak pengen sama perempuan, itu udah setua-tuanya orang, ya kan? Ya kan? Kira-kira umurnya udah 92 tahun kali itu ya, laki itu ya. Tapi kalau 60 tahun kan belum tua-tua amat, masih mau perempuan itu ya, gitu ya. Pak Haji Muni juga masih mau ya? Masih mau. 70 tahun masih mau gitu ya kan? Berarti ini di atas 90 kan? Gini-gini ya. Bahkan seandainya seorang perempuan telah tua tidak lagi bergairah dan tidak lagi menggairahkan, ya, gitu. Jadi ada gitu ketetapan-ketetapannya, ya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'anal isya." Perempuan mana saja yang tersentuh asap dupa, kan asap dupa di Arab itu dari gaharu, wangi. Berarti orang yang perempuan, siapa saja yang pakai wewangian, janganlah sekali-kali dia menghadiri sholat isya bersama kami. Rasul nggak mau. Dia ke masjid pakai minyak wangi, Rasul nggak suka. Kalau kita laki-laki, oh harus pakai minyak wangi. Ya, gitu. Jadi harus harum. Kalau kita, kalau perempuan harus harum di dalam kamar suaminya atau di rumahnya. Jangan dibalik-balik, ya, nggak boleh tuh dibalik-balik, gitu ya. Dan laki-laki juga harus enak dipandang oleh istrinya. Jangan kamu kalau di rumah juga awut-awutan gitu kan, udah nggak enak dipandang gitu kan, kan dia kesel juga, nggak boleh begitu. Kitanya juga harus klimis, gitu ya. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, seorang perempuan dari Bani Muzainah masuk ke dalam masjid sambil berlagak dengan perhiasan yang dimilikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai manusia, laranglah istri-istri kalian untuk mengenakan perhiasan dan berjalan dengan sombong di dalam masjid. Sesungguhnya Bani Israel tidak dilaknat sampai istri-istri mereka mengenakan perhiasan dan berjalan dengan sombong di dalam masjid." Itu nggak boleh. Makanya sebab-sebab penyimpangannya banyak, ya. Kemudian akibat penyimpangan tabarruj itu juga ditetapkan, ya. Banyak penyebab kemudian akibat itu dari tabarruj itu sendiri. Perhiasan perempuan itu kan termasuk rambutnya, ya kan? Itu termasuk perhiasannya. Dadanya itu perhiasan. Kalau perempuan gak ada dadanya, lucu itu. Hah? Dadanya rata gitu kayak laki-laki, lucu. Dan dibalik ada laki-laki dadanya kayak perempuan. Itu udah gak beres semua itu yang kayak gitu-gitu ya. Ya. Maka solusinya apa sih? Jadi solusinya itu menyebarkan, ya, kesadaran beragama. Ajarkan dia dengan ilmu agama. Itu solusi, ya.
Jadi solusi atas penyimpangan dalam tabarruj itu. Jadi solusinya salah satu itu ya. Jangan dibiarkan istri-istri kita tidak belajar. Ya. Dan jangan suruh ngelihat gambar-gambar yang ditayangkan gak benar. Ya. Maka harus diperiksa. Ya. Apalagi sekarang media sosial gitu ya. Gitu. Jadi jangan suka nonton lomba-lomba kecantikan, itu nggak benar tuh, ya nggak benar. Ya. Jadi, memilih pakaian-pakaian yang sesuai sama istri kita yang muliin bila perlu, ya. Gitu. Lihat tuh pakaian renang. Iya, jalan ke pasar pakai pakaian renang dia, iya kan? Nggak normal nih ya. Mudah-mudahan istri kita terhindar dari tabarruj jahiliyah, sehingga hidup keluarga kita hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah masukkan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.